awalnya di-upload langsung ke semacam jagoan hosting di biasanya HTML itu loh. Itu kok gagal, nggak bisa tak lihat, nggak ada indeks HTML-nya. Nah seperti itu, terus kemudian coba cari referensi ya di Serenity-nya, itu ternyata ada folder yang namanya folder publish di dalam project. Ada debug, ada publish, dan di situ ada folder bin itu ya. Di bin itu ada publish, ada debug. Bukan debug, bukan publish. Rilis. Ada rilis sama debug. Nah, kalau kita pakai yang debug itu di dalam debug ada folder publish. Nah, itu yang pakai Windows mungkin ada nama projectnya .exe. Nah, itu coba saya running kalau yang pakai Windows. Kalau yang pakai OS Linux ya langsung di running bisa / nama projectnya. Ternyata bisa running di situ. Nah, dari situ saya penasaran gimana sih kok bisa running, gimana caranya running di server atau virtual private server. Dan kebetulan basic saya di server, jadi saya nyoba, saya upload di server saya sendiri yang punya IP public, yang kebetulan punya IP public. Terus kemudian ternyata bisa jalan, bisa running, dan tentunya harus diinstal kebutuhannya terlebih dahulu. Kayak .NET itu diinstal dulu, terus kemudian WKHTML-nya juga diinstal, dan macam-macam yang dibutuhkan di awal tutorial. Setelah running, terus manggilnya gimana? Manggil di browsernya. Masa kita harus ngapalin IP yang kayak kemarin saya cerita-cerita yang awal itu? Cara manggilnya ya pakai domain yang gratis, itu pakai no-ip biasanya, no-ip, atau pakai DDNS yang lain, service DDNS yang lain kan banyak di Google. Nah, terus kemudian di situ saya pasang cname atau aname. Kalau yang biasa main cPanel biasanya tahu aname, cname atau NS1. Nah, itu saya tanam IP public saya, terus kemudian coba di running dan jalan. Mungkin itu pertama kali saya tertarik di Serenity-nya ini, karena memang basicnya di servering bukan di coding. Betul Pak. Nah, yang sebelah saya ini yang codingnya. Asik. Mungkin menambahkan aja terkait dengan deployment ya. Memang pada akhirnya kalau sistem itu kan harus di deploy dan tentu harus mudah gitu. Mungkin nanti bisa ditunjukkan juga tentang deployment dengan virtualisasi Proc-Mock ya. Jadi saya juga pakai, biasanya saya sewa beberapa dedicated server, terus saya baginya itu pakai aplikasi namanya Proc-Mock. Atau boleh di-share yang Proc-Mock-nya dulu ya, kayaknya biar nyambung. Jadi dengan Proc-Mock itu misalnya bayangkan kita sewa satu server besar gitu. Satu server besar itu contoh yang RAM-nya 32 GB atau 64 GB gitu RAM-nya, harddisknya mungkin 2 tera atau 4 tera gitu. Terus kemudian kita bagi-bagi, kita pecah kecil-kecil. Itu bentuknya nanti bisa kayak gini, Proc-Mock. Ini kebetulan mainannya sama. Dulu pakai VMware juga aku, tapi ini yang lebih enak lah, dan tentunya gratis ya. Gratis itu the best. Nah, ini spesifikasi Proc-Mock saya yang saya pegang ini. Untuk RAM-nya 48 GB. Oke, good. Terus kemudian harddisknya 2 tera sama 1 tera. Yang 1 tera NVMe, yang 2 tera harddisk biasa. Dan ini dibagi. Ini semacam kayak gini, ini virtual machine lah, semacam virtual box kalau jenengan biasa pakai. Virtual box. Ya, di virtual box teman-teman misalnya buat pakai virtual box nanti kan bisa install OS, beberapa OS di sana. Nah, ini sama. Cuma kalau di sini UI-nya itu lebih bagus, fiturnya lebih bagus daripada virtual box. Anggap aja virtual box ini versi simpelnya, kecilnya. Nah, ini lebih virtual box biasanya diinstal di Windows atau di OS Linux desktop biasanya.
Kalau yang pakai Linux ya di desktop bisanya jalan VirtualBox atau VMware ya, VMware biasanya. Nah itu VMware. Nah itu sama, hampir sama dengan itu. Cuman kalau Proxmox itu basisnya installnya ya CLI, Command Line Interpreter. Kemudian manggilnya kalau pengen ada tampilannya itu di web GUI kayak gini. Ini web bisa diakses di browser. Settingannya juga ya di browser, nggak di web GUI. Cuman tinggal create VM, pengen diinstal apa, pengen diinstal OS Windows apa-apa itu bisa. Kayak gini ISO-nya Windows 10 atau Ubuntu apa itu bisa. Terus setelah saya taruh, nah naruhnya ya pakai SSH bisa, pakai putih bisa, pakai apa namanya? Oh, ya SSH ini. iya. Atau WinSCP kalau di Windows. Nah, itu tinggal drag and drop bisa. Runningnya saya ini, runningnya. Bentar saya. Nah, ini running. Ini akses konsolnya ya di browser. Saya ngakses Proxmox, melalui Proxmox-nya browser. Coba dari awal saya login dulu. Tampilan awalnya gimana? Ya gini. Sambil belajar bareng ya. Siap. Ya. Mungkin yang biasa nginstal OS nggak kesulitan kok nginstal Proxmox. Yang biasa nginstal Windows, biasa nginstal Linux itu nggak kesulitan. Tinggal naik gitu tuh. Saya jalan. Kebetulan untuk project Serenity ini saya taruh di satu server dengan e-learning.utarta.ac tadi. OS-nya cuman dua ini, repository sama e-learning, cuman dalamnya banyak. Di sini ini saya taruh di home sih untuk mempermudah aja. Oke, iya, nggak kelihatan. Pakai anu aja, pakai SSH biar kelihatan. Cerita aja wes. Kan itu kayak yang sini aja enggak jelas. Tema. Ya, jadi intinya ini kita bicara deployment, misalnya mau dideploy ke Linux, artinya bisa. Dan mungkin tambahan ini aja mas, di Linux ini kalau misalnya contoh tadi anggap aja komputernya pakai Windows gitu, aku lebih senang deployment itu tak buat skripnya WinSCP. Jadi dari WinSCP itu kan bisa kita nge-create script, terus kemudian nanti tinggal dijalankan satu kali sudah gitu. Itu dia tugasnya satu mengcompile, mempublish si Serenity. Dari hasil publishan itu di zip, terus kemudian di-upload, Terus kemudian diekstrak ke sana. Sama Pak. Ya, jadi servisnya yang di sana di close dulu, terus diekstrak, terus kemudian di running, terus kemudian sudah selesai. Jadi sekali klik itu sudah langsung terdeploy. Gitu. Nah, kalau manual kan harus buka WinSCP, terus kemudian melakukan stop ini, terus kemudian mindah filenya, terus ngupload, terus kemudian dan seterusnya sampai dengan running lagi. Tapi kalau sudah bermain script, sebenarnya sudah dengan sekali klik kelar gitu. Urusan sudah langsung live. Itu aja. Mungkin yang belum pernah main WinSCP bisa dilihatkan WinSCP. WinSCP ini sama dengan mungkin ini aja file FTP klien itu loh, kayak FileZilla, terus kemudian kayak ini. Basicnya sama, dia untuk transfer file tapi bedanya mungkin kalau yang FTP itu kayak FileZilla itu pakai FTP. Nah, kalau WinSCP itu langsung akses SSH-nya. Iya, FTPS langsung bisa ke SSH.
Oh ini bukan Windows ya? Iya. Ya intinya kalau sudah biasa misalnya main FTP client ya Filezilla atau pakai yang lain, intinya dia kan seperti itu. Terus kemudian nanti bisa intinya drag drop untuk upload ataupun download file melalui protokol FTP. Tapi keunggulannya kalau Windows CP dia juga support untuk SSH juga. Dan ada scripting yang sangat bagus yang tadi tak ceritakan, dengan sekali klik deployment itu sudah langsung beres. Sehingga kalau misalnya bayangkan kita punya ada 20 server misalnya, nah itu dengan sekali klik itu juga bisa terdeploy ke 20 server itu. Karena kalau manual kan bayangkan Pak, ampun Pak. Nah, mungkin tambahan aja terkait yang Prockmock ya. Prockmock tadi ini enak sekali, mungkin teman-teman juga biar dapat insight. Aku biasanya kalau main Prockmock ini satu kan ada fasilitas backup juga ini, backup VM, backup ininya. Kita backup, terus kemudian backupnya itu bisa di copy ke komputer lain, terus kemudian ya udah ditambahkan gitu, dijalankan, sudah langsung jalan gitu. Ini backupnya per minggu, seminggu sekali. Ini bisa dilihat tanggalnya. Ada tanggal 22, tanggal 29, tanggal 5 bulan 6, tanggal 12 bulan 6, terus gitu. Terus kemudian kalau full misalnya 2 tera gimana? Tinggal di purn grup kamu, tinggal diambil key plusnya berapa. Misalnya diambil 3 yang terakhir itu. Jadi 3 backupan 3 minggu yang terakhir itu diambil. Yang lebih lama itu di delete. Seperti itu. Kalau pengen key plusnya 1, berarti 1 minggu terakhir yang ditetapkan gitu, yang di keep, yang sisanya di delete. Ya, ada fasilitas seperti itu. Strategi untuk manajemen resources yang terbatas ya. Bisa juga nanti kan dialihkan, dipindah ke yang lain gitu kan, di backup ke. Jadi strategi untuk nanti kaitannya kalau kita bicara server itu kan memang server untuk proses biasanya speknya ada khusus ya, maksudnya memang RAM-nya tinggi, tadi kan RAM-nya cukup tinggi 40 sekian, terus kemudian prosesornya dan sebagainya. Tapi kalau untuk memang backup file ya tentu kita pakai yang lain gitu, maksudnya memang yang hard disknya aja, dan hard disknya nggak harus yang SSD gitu kan, cukup pakai yang biasa, ya, pakai yang SATA gitu kan, itu lebih murah tentunya. Apalagi kalau misalnya ada layanan-layanan backup service kayak Dropbox atau pakai Google Drive atau apa itu cukup hemat untuk backup file daripada backup di komputer kita gitu. Tapi kalau misalnya mau dibawa ke lokal ya nggak apa-apa juga, itu pilihan. Oke, ini sekilas cerita tentang Prockmock, terus bagaimana diatur di server ya, intinya buat VM, terus kemudian nanti tinggal ngatur. Berarti butuh kemampuan, kalau pengen online ya butuh pemahaman tentang satu domain jelas, terus kemudian tentang DNS, ngatur ya tentang ya bagaimana ngatur IP public, ini name server, kemudian aliasnya macam-macam. Ya ini tentang manajemen itunya. Intinya mengarahkan seperti itu. Nah, kalau mau lebih simpel lagi, kita biasanya terakhir itu untuk manajemen ini biasanya ditaruh di VM. Setelah di VM ya, istilahnya kan virtual servernya itu kita taruh, kasih Docker manajemennya itu paling enak sekarang setahu pakai Portainer. Kita pakai Portainer maksudnya itu GUI gitu kan, enak sekali. Terus kemudian untuk ngatur jalur web ya istilahnya, kalau pakai Nginx atau Nginx ya, proxy-nya itu kan biasanya pakai ya pakai konsol.
Nah, pakai konsol itu bagi beberapa orang termasuk aku itu kesulitan, malas lebih tepatnya ya, bukan tidak bisa. Senangannya pakai web GUI. Tadi satu untuk manajemen Dockernya, pakai Portainer namanya aplikasinya. Ya mungkin teman bisa dilihat Pak, sudah biasa pakai Portainer? Belum? Masih pakai CLI Pak. Oh, luar biasa. Engineer-nya CLI. Oke. Atau buka tab baru gitu, nyari informasi tentang Portainer. Ya enggak, yang nyari Google ya. Nah, Portainer. Biar tertarik ya, maksudnya teman-teman nanti tertarik untuk ya apa sih? Semacam Docker. Ya Docker Management ini. UI-nya mana gambarnya? Malah nggak kelihatan. Atau lihat yang di Google Image gitu. Ya, oke, Portainer di Image malah kelihatan ini. Nah kayak gitu. Nah kayak gini. Jadi kita enak sekali ngelola Docker. Misalnya mau nambahi Docker apa, terus kita bikin macam-macam enak di sini. Iya, itu sih penting. Yang kedua, kalau yang untuk ngelola ini kemarin sudah tak informasikan juga pakai Ning Proxy Manager. Saya juga pakai Nginx, cuman yang enggak proxy manager, yang proxy biasa yang CLI. Iya, itu kalau misalnya kita sudah nanti bicara deployment ke Linux, sekalian kita agak jauh dikit ya jalannya itu, mainnya agak jauh dulu. Terus kalau mau yang Windows, ya kalau Windows tetap bisa pakai itu Castrel itu, tapi lebih enak kalau memang pakai Windows mending pakai IIS web server gitu. Itu memang di Windows ada bawaannya, nanti tinggal diaktifkan, ya. Atau lihat gambar ya Pak, gini kayaknya ya. Nah itu intinya kayak gitu untuk mengelola web server. Ini juga enak sekali. Tapi secara hitung-hitungan bisnis jauh lebih murah pakai Linux. Gambarannya untuk spek yang sama itu kita bisa menghemat bahkan hampir setengahnya gitu. Lebih ringan. Iya maksudnya kalau ringan relatif ya. Tapi ya tadi yang jelas biayanya, ongkosnya lebih ini. Kalau ringan karena ya ada GUI-nya. Kalau mau di non GUI sebenarnya Windows juga bisa install core-nya tok gitu. Jadi dia bener-bener ya command prompt semua mainnya. Tapi ya tentu karena biasa ngomong Windows nggak ada GUI-nya kan aneh gitu ya. Itu bisa. Gitu ya untuk gambaran yang ini. Kita ke aplikasi sekarang. Monggo. Harapannya dari latihan basic, kemudian ada materi pro. Ini teman-teman sudah secara development sudah komplit. Artinya komplit itu dari develop sampai deploy pada level simple sudah ada. Judulnya di Linux, tapi Linuxnya pakai Linux desktop gitu. Karena kan ya biar gampang gitu ya. Seperti itu. Bahwa kemudian nanti teman-teman mau mengembangkan ke aplikasi-aplikasi apa nanti tinggal ini contohnya ya. Monggo diceritakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya mungkin sudah familiar ya. Dari pertama kita dikasih makan